saya Firil Sofatunida, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 4 aspek keterampilan berbahasa. Nah, ada apa sih 4 aspek keterampilan berbahasa ini? Yuk kita pelajari. Dalam 4 aspek keterampilan berbahasa ini ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keterampilan yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Menyimak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca oleh seseorang. Nah, menyimak juga dapat dikatakan dengan meninjau atau mempelajari dengan teliti. Nah, menyimak ini setiap manusia pasti memiliki kemampuan dasar ini, karena menyimak ini menjadi tahapan awal sebelum seseorang menguasai tahapan berbahasa berikutnya. Nah, dalam menyimak ini ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan ekstensif dan kegiatan intensif. Dalam kegiatan intensif ini perlu adanya konsentrasi yang tinggi, perlu pemahaman bahasa yang formal, dan mereproduksi bahan untuk simakan. Sedangkan untuk menyimak ekstensif ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada social listening yang dimana dilakukan pada kegiatan kemasyarakatan seperti musyawarah di RT atau RW. Nah, selanjutnya ada secondary listening yang dimana menyimak ini dilakukan secara tiba-tiba atau tidak sengaja. Contohnya itu mendengarkan percakapan seseorang di jalan atau di tempat umum lainnya. Kemudian ada aesthetic listening yang dimana menyimak ini dilakukan untuk menikmati sesuatu seperti mendengarkan siaran radio, kemudian mendengarkan sebuah podcast atau mendengarkan sebuah puisi. Nah, selanjutnya ada menyimak pasif yang dimana menyimak ini dilakukan secara tidak sadar. Selanjutnya, keterampilan berbahasa yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara adalah sebuah pengekspresian ide, gagasan, pikiran, dan informasi yang akan diungkapkan secara lisan. Nah, dalam berbicara ini terdapat ilmu seni bicara atau yang disebut juga dengan retorika. Retorika ini adalah seni bahasa yang digunakan untuk memengaruhi seseorang. Nah, dalam kajiannya terdapat 2 macam, yaitu ada monologika dan dialogika. Nah, monologika ini dilakukan secara seorang diri. Seperti contohnya itu khutbah atau pidato. Nah, sedangkan kalau dialogika ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Misalnya itu seperti percakapan atau berdebat. Nah, itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Selanjutnya, keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Nah, membaca adalah mengejakan atau melafalkan dari apa yang tertulis. Nah, dalam membaca ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan behavioral dan tujuan ekspresif. Nah, tujuan behavioral ini yaitu tujuan yang tertutup, di mana tujuan ini mengarahkan pada kegiatan membaca yang memahami makna. Terus keterampilan-keterampilan pada studi dan pemahaman. Nah, selanjutnya pada tujuan ekspresif ini adalah tujuan yang terbuka, yang dimana tujuan ini berkaitan dengan membaca seperti membaca pengarahan diri sendiri, membaca penafsiran, membaca interpretatif, dan membaca kreatif. Dan keterampilan berbahasa yang terakhir atau yang keempat yaitu keterampilan menulis. Nah, menulis adalah mengembangkan sebuah ide, gagasan, pikiran
yang dituangkan melalui tulisan dengan sistematika yang teratur dan logis agar pembaca mudah memahami apa isi dari tulisan tersebut. Nah, dalam menulis ini terdapat macam-macam teks, yaitu ada teks eksposisi, teks argumentasi, teks deskripsi, teks persuasi, dan teks narasi. Nah, itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.